Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan dalam miracle prayer. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi bersama tim di sini dan juga Ibu Evangelis Inge Perwita. Mari semuanya kita mau siapkan hati kita. Biar saat ini menjadi saat-saat perjumpaan kita dengan Tuhan. Biar dinaikkan pujian penyembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Rencana Kau telah siapkan bagi kami Tuhan. telah Kau siapkan Bagi masa depan kami bagi masa yang penuh harapan. yang penuh Kami mau bilang semua baik. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua Terima kasih Tuhan. Semuanya baik, bahkan sungguh amat baik bagi kami. apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala pujian bagi-Mu.
Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Raja. Haleluya Jesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Kita masuk dalam doa yuk Jesus. Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang mau mati bagi kami Tuhan. Dan Kau bangkit bagi kami ya Bapa. Dan Kau katakan Tuhan, Kau pulang ke rumah Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami di surga ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, bukan cuma surga yang Kau siapkan bagi kami, tetapi juga di bumi ini seperti di surga Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini urapi kami semua Tuhan, urapi juga mereka yang menyaksikan acara ini Bapa. Kami percaya seperti apa yang Kau katakan, miracle prayer, miracle happen when people pray Tuhan. Kami percaya pada saat setiap orang, pada saat firman-Mu ditinggikan, pada saat Engkau ditinggikan, firman-Mu katakan Kau akan menarik semua orang untuk mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya dan kami mau berjalan dalam hidup yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Jadi juga bagi orang-orang Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat, sedang sakit, sedang banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan.
Kami tahu justru pada saat-saat seperti ini Engkau sedang membuat perbedaan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 mengatakan Tuhan bahwa kita semua ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia digoncang oleh Engkau Tuhan. Engkau sedang menggoncang dunia ini supaya setiap orang boleh berbalik kepadamu Tuhan dan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Boleh menerima keselamatan, boleh menerima kesembuhan, pemulihan. Karena Kau akan berbuat perbedaan itu bagi kami semua. Kami percaya bahkan setiap orang yang mendengarkan ini semua Tuhan, kami percaya mereka boleh menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan, milik-Mu Bapa. Karena firman-Mu juga katakan bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami untuk menetapkan kami boleh berbuah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, kuasai kami semua, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini sebenarnya saya ada dapat beberapa sebelumnya. Tetapi entah kenapa Roh Kudus berbicara yang lain. Hari ini saya mau sharing dari Matius 18 ayat 18 sampai 20. Kata-katanya seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Matius 18 mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan terlepas di sorga. Apa sih artinya firman itu Tuhan? Pada saat saya berdoa dan saya mengatakan, Tuhan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di sorga. Kami mau lepaskan semua beban kami Tuhan, dosa kami, kutuk kami, masalah kami kepadamu Tuhan. Kami taruh itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lepaskan itu supaya itu terlepas di sorga. Karena kami tahu pada kitab Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 katakan, setiap manusia harus bertanggung jawab dengan semua apa yang dilakukannya di dalam hidup ini. Artinya, pada saat kami mau melepaskan apa yang buruk, apa yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, apa yang menjadi beban kami, masalah kami, problem kami, dosa kami, penyakit kami, atau apapun itu Tuhan, kami mau lepaskan itu, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan pada saat kami melakukan itu, firman-Mu katakan itu juga terlepas di surga. Dan apa yang kami mau ikat di dunia ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan, segala sesuatu yang menunjukkan kasih-Mu kepada dunia ini. Karena firman-Mu katakan, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Mengasihi, artinya Allah, Engkau Tuhan. Allah itu begitu kasih sama kita. Dia mau datang menjadi manusia. Karena pada saat dia menjadi Allah, dia tidak akan pernah bisa mati. Oleh sebab itu dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, supaya dia bisa mati. Buat siapa? Buat dosa-dosa kita. Buat beban kita. Buat masalah kita, buat sakit kita. Kalian mungkin gak pernah dengar, saya pernah sakit. Dokter pernah memvonis saya umur tinggal 5 bulan. Saya punya buktinya dengan semua dari dokter. Ya, kalau hari ini saya bisa ada di sini, saya bisa duduk di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena pada saat saya divonis oleh dokter yang mengatakan 5 Minuten, karena saya berobat ke Jerman 5 bulan, 5 months, dia bilang 5 bulan. Terus kemudian saya mau menerima itu, dan kalau saya masukkan dalam pikiran saya, pasti saya akan menghitung hari. Setiap hari dengan kalender di tangan saya coretin satu-satu. Makin lama makin takut, sisanya tinggal 4 bulan dan seterusnya dan seterusnya.
Bukankah seperti itu hidup kita saat ini sepertinya? Dan iblis mencoba memasukkan itu di dalam pikiran kita. Bahwa hidupmu aku hitung semuanya. Dan kamu lihat, nanti nih bakal begini, bakal begini. Perkatakan tidak begitu. Bilang bahwa vonis yang saya diberikan itu dari dokter, bukan dari Tuhan. Hidup kita bukan karena apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Oleh sebab itu aku katakan, apa yang aku ikat di dunia terikat di surga. Aku ikat semuanya. Yang jelek aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mulai melepaskan damai sejahtera atas aku, sukacita atas aku dan keluargaku dan seluruh orang yang ada di sekeliling aku. Dan pada saat itu Tuhan pasti kerjakan karena Dia tidak pernah menolak firman-Nya. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya. Oke. Jadi mulai dengan memperkatakan, Tuhan aku mau ikat hidup enak, nyaman bersamamu. Penderitaan yang aku alami tidak akan melebihi roh yang ada di dalam aku. Karena roh yang di dalam aku lebih besar dari semua apapun masalah di dunia ini. Amin. Amin. Oke. Oleh sebab itu, apa sih yang bisa memisahkan kita? Kata-katanya Roma 8. Kita sering mengatakan Roma 8 ayat 37. Kita bisa nanti menyanyikan itu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu bukan cuma di mulut, tetapi dalam hidup kita. Aku lebih dari pemenang. Coba kita mulai dengan baca ayat 36-nya. Ayat 35, ayat 34, 31. Apa sih? Dia katakan, apakah penindasan? Apakah penyakit sampar? Apalah tekanan hidupmu bisa memisahkan kamu dari kasih Tuhan? Tuhan bilang enggak. Oleh sebab itulah pada ayat 37 dari ayat 31, 32 itu tentang penderitaan, penistaan dan sebagainya loh. Tetapi ternyata ayat 37 mengatakan, aku lebih dari orang yang menang. Kenapa? Karena Allah di dalam aku lebih besar dari masalahku. Masalah boleh ada Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Orang boleh memperkatakan, aku nggak punya kerjaan, aku begini, aku begitu. Perkatakan tidak Tuhan, aku ikat semua yang mengatakan aku tidak punya kerjaan. Aku patahkan kuasanya. Yang aku lepaskan adalah aku percaya berkat-Mu mengikuti aku. Firman Tuhan katakan apa? Kebaikan, kemurahan, mengikuti. Nggak perlu aku kejar Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang, aku menyediakan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Coba perhatikan, kita merasa hidup kita susah. Tapi apakah kita pernah tidak makan? 1 minggu gitu, kecuali lagi puasa. Artinya, ternyata Tuhan bilang, aku menyediakan makanan. Bahkan di hadapan musuh-musuhmu, Mazmur 23. Dia janji loh. Kalau dia janji, kita boleh mengatakan, aku hidup di dalam janji Tuhan. Aku percaya. Tuhan, kalau yang masih sekolah, boleh mengatakan, aku percaya Bapak. Ya, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semuanya baik. Karena pada akhirnya, Tuhan kau mengatakan dalam firman-Mu, Yeremia 29 ayat 11, firman-Nya katakan demikian. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ingat baik-baik. Iblis sering sekali masuk ke pikiran kita. Lo gak sukses. Lo begini, begitu, begini. Perkatakan tidak. Allahku luar biasa. Aku percaya Engkau menyediakan apa yang aku perlukan. Menurut kekayaan bahkan dan kemuliaan. Ada lagunya ya. Dan kalau kita menyanyikan itu kita proklamirkan. Kita berkatakan bahwa Allahku sanggup menyediakan apa yang aku perlukan di dalam hidup ini menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Jadi jangan mau ditindas oleh iblis. Jangan mau pikiran adalah tempat medan perang kita. Oke? Medan perang kita. Karena iblis cuma bisa masuk ke dalam pikiran, bukannya maksudnya dia masuk. Tetapi dia cuma bisa mengiming-iming. Alah, kata siapa kayak gitu. Alah, kata siapa. Buktinya aku sakit. Buktinya aku gak punya uang. Bilang sama iblis, lihat nih bentar lagi ada yang kasih aku makan. Percaya gak? Tuhan bisa kirim siapapun untuk kasih kita makan.
siapapun untuk kasih kita hidup. Percaya tidak? Tinggal Tuhan bilang, Allah mengatakan, Allah mengasihi sedunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Banyak orang bertanya sama saya, kenapa Yesus itu disebut anak? Ya, anak Allah. Saya katakan. Terus dia bilang, kalau gitu Allah beranak. Saya katakan, memang kalau anak kuncinya beranak. Memang kalau ibu kota, artinya ada bapak kota. Atau ada anak kota. Kenapa disebut ibu? Kenapa disebut anak kunci? Artinya ada sesuatu di sana. Kalau Allah turun ke dalam dunia ini, karena dia harus kosong diri. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa dia bilang jika dua orang atau lebih dalam dunia ini sepakat untuk minta apapun juga, oke? Ayo sepakat. Pada saat kita berdoa, sakit atau apapun juga, kita katakan, Tuhan, kami pegangan tangan. Oleh sebab itu, kami katakan, kami sepakat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janjimu, lihat, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya atau tidak? Itulah gunanya miracle prayer di sini. Bahwa pada saat kita sepakat mengatakan tidak ada sakit penyakit, tidak ada satupun yang iblis mampu melakukan dalam hidupku. Kami sepakat Tuhan, kami mau perkatakan, kami diberkati, kami sehat, kami sembuh, kami sangat amat dipakai Tuhan luar biasa. Itu pasti terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, kita yang percaya, kita nyanyikan lagu. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama